Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengaruh dan perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, yaitu tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif atau naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Saluran mobilitas sosial yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu organisasi ekonomi. Perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seorang secara luas. Yang ketiga yaitu organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Kadin yaitu Kamar Dagang dan Industri. Yang keempat yaitu organisasi politik. Anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi dan loyalitas akan mendapat status yang dampak mobilitas sosial. Yang pertama yaitu dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial ini yang pertama yaitu terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan dan persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua yaitu gangguan psikologis. Gelisah karena turun jabatan, tidak mendapat apa yang diidam-idamkan, dan sebagainya menyebabkan stres. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya silakan Ananda kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.